Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian semua sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Jadi kita akan mengenal para khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Melalui pembelajaran ini, Ibu harap kalian semua bisa mengenal siapa saja khalifah pertama, apa saja yang mereka lakukan, dan bagaimana peran mereka dalam menyebarkan agama Islam. Baik, langsung saja ke materi ya. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah istilah yang merujuk kepada 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Istilah ini berasal dari dua kata dalam bahasa Arab. Yang pertama, khulafa yang berarti pengganti, dan rasyidin yang berarti mendapatkan petunjuk atau yang bijaksana. Nah, keempat khalifah ini yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan biografi singkat tentang Khulafaur Rasyidin ya. Nah, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq ialah Abdullah bin Abi Quhafa Utsman bin Umar, yang sanad keturunannya masih bersambung dengan Nabi Muhammad SAW pada Ka'ab. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah dilakukan atas kesepakatan orang Muhajirin dan Ansor, lantaran terjadi kevakuman dalam kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang yang pertama kali membayat Abu Bakar menjadi khalifah ialah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian diikuti oleh seluruh orang Muhajirin dan Ansor. Nah, selanjutnya khalifah kedua. Khalifah kedua itu ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama asli Khalifah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah. Beliau juga dijuluki Abu Hafsin yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW melihat sifat tegas yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Abu Hafsin adalah julukan bagi singa. Beliau adalah orang pertama yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin secara luas oleh umat. Kekhalifahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun, 6 bulan, 3 hari, semenjak tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah hingga 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Nah, selanjutnya itu khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar atau pedagang. Ia termasuk saudagar yang sukses dan berhasil. Beliau terkenal lembut, sabar, tekun, dan pemurah. Dengan ketekunan yang dimilikinya serta kemurahan hatinya dalam berdagang, pada usia yang dibilang masih muda, ia sudah berdagang di negeri Syam dan Hirah. Pada waktu itu negeri Syam masih dijajah kerajaan Romawi, sedangkan Hijrah merupakan jajahan Persia. Dengan berbekal pengalaman berdagang, ia memiliki kekayaan yang banyak dan teman yang banyak. Beliau berasal dari suku Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf dengan nama asli Utsman bin Affan bin Abi al-As. Nah, sebelum beliau masuk Islam, beliau tidak banyak mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dari perang lain. Yang beliau ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran. Selain itu, ia juga mengetahui sedikit tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Adapun keinginan beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW kemudian disampaikan kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar. Kebetulan rumah Abu Bakar ini tidak terlalu jauh dari rumah Utsman bin Affan. Beliau masuk Islam sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke Darul Arqam.
Beliau adalah seorang yang kaya raya. Beliau menjabat sebagai khalifah sesudah Umar bin Khattab radhiyallahu an berdasarkan kesepakatan Ahlu Syura. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau terus menjabat khalifah hingga terbunuh sebagai syahid pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah dalam usia 90 tahun. Kekhalifahan Umar bin Affan berlangsung selama 12 tahun kurang dari tahun 35 Hijriah hingga 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Selanjutnya, khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir 32 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan putra dari paman Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama asli Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama masuk Islam dalam kalangan anak-anak. Rasulullah SAW menyerahkan kepadanya bendera jihad pada saat perang Khaybar, yang dengan perantara perjuangannya lah Allah memenangkan umat Islam dalam pertempuran. Beliau dibaiat sebagai khalifah setelah Khalifah Utsman terbunuh. Beliau menjadi khalifah syar'i hingga wafat dalam keadaan mati syahid pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Kekhalifahan Ali berlangsung selama 4 tahun 9 bulan sejak 19 Zulhijjah 12 hari. Dan adapun gerakan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, dakwah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin selama 2 tahun 3 bulan 20 hari menjalankan kepemimpinan yang singkat tetapi penuh dengan tindakan dan perjuangan. Saat itu Madinah mengalami tantangan yang serius dan dari gerakan-gerakan yang melemahkan Islam yang bahkan menyebar ke seluruh jazirah Arab. Gerakan ini termasuk murtad dari Islam dengan mengikuti nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab, Tulaiha al-Asadi, dan Al-Aswad al-Anasi dari Yaman. Ada juga pembangkangan dalam membayar zakat dipimpin oleh Malik bin Nawirah dari Bani Tamim. Dakwah selanjutnya pada masa Umar bin Khattab. Ekspansi Islam pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab mencapai berbagai wilayah penting, baik di timur maupun barat. Di Irak yang mencakup Kufah, Baghdad, dan Samra, pasukan muslim menjadikannya pangkalan kekuatan untuk melanjutkan ekspansi ke Persia. Setelah Irak dikuasai, negeri-negeri Persia lainnya, termasuk wilayah di seberang sungai, juga ditaklukkan mengakhiri dominasi kekaisaran Persia. Di Syam dan Palestina, Abu Bakar telah mengutus Khalid bin Walid didampingi Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurahbil bin Hasanah. Ketika Umar menjadi khalifah, ia mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima tertinggi di Syam. Khalid bin Walid tetap berperan dalam peperangan sebagai bawahan Abu Ubaidah yang dianggap lebih tepat dalam mengelola kondisi di lapangan karena keahlian administrasinya. Dakwah yang ketiga yaitu ada dakwah Utsman bin Affan. Pada akhir proses panjang pemilihan Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah, pada masa kekuasaannya beberapa kebijakan yang diambil diantaranya adalah: yang pertama, perluasan wilayah. Di era kekhalifahan Utsman, Angkatan Laut pertama kali dibentuk untuk menyerang wilayah kepulauan di Laut Tengah. Pada masa ini, armada kapal perang juga dibangun yang memungkinkan ekspansi wilayah kekhalifahan hingga mencakup sebagian besar Asia dan Afrika. Wilayah-wilayah seperti Herat, Kabul, Ghazni, Asia Tengah, Armenia, Tunisia, Ciprus, Rhodes, dan sisa Persia berhasil dikuasainya. Yang kedua, sosial budaya. Utsman membangun bendungan besar untuk mengendalikan banjir dan mengatur distribusi air ke kota-kota. Ia juga memperbaiki infrastruktur dengan membangun jembatan, masjid, rumah, penginapan untuk tamu, serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Namun, pada pertengahan kekuasaannya terjadi perpecahan akibat kebijakan Utsman dalam mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Umar. Penggantian ini didominasi oleh keluarga Bani Umayyah.
Sebagai contoh, ia mengganti Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur Kufah, dengan Walid bin Uqbah yang masih kerabat dekatnya. Dakwah yang keempat adalah dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan khalifah ini merupakan fase akhir dalam sejarah kekhalifahan Islam setelah era kenabian. Ketika Ali diangkat sebagai khalifah, ia menghadapi kondisi politik yang tidak stabil, dipicu oleh pembunuhan Khalifah Utsman. Sebagian besar jabatan gubernur kala itu dipegang oleh keluarga Umayyah, yang kemudian meminta Ali mengusut pelaku pembunuhan Utsman. Beberapa langkah dakwah yang dilakukan oleh Khalifah Ali dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan restrukturisasi kepemimpinan dengan mengganti penjabat, terutama yang berasal dari keluarga Bani Umayyah. Yang kedua, menegakkan kesetaraan hukum bagi setiap orang. Misalnya, dalam satu kasus, Ali menuduh seorang Yahudi mencuri baju besinya dan membawa kasus ini ke pengadilan. Meskipun Ali yakin bahwa baju besi itu miliknya, si Yahudi mengklaim bahwa ia mendapatkannya secara sah. Hakim akhirnya memutuskan bahwa Yahudi tersebut berhak atas baju besi karena Ali tidak bisa menunjukkan saksi. Nah, keputusan adil ini mengesankan si Yahudi yang akhirnya memeluk Islam. Jadi anak-anak, kesimpulannya dari pembahasan tadi, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama yang menghadapi pemberontakan murtad dan nabi palsu, berhasil menjaga persatuan umat Islam dan memulai pengumpulan Al-Quran. Lalu Umar bin Khattab melakukan ekspansi besar-besaran ke Persia dan Romawi, memperkenalkan kebijakan toleransi agama dan memastikan keadilan di bawah hukum Islam. Nah, yang ketiga itu Utsman bin Affan mengembangkan angkatan laut dan memperluas wilayah kekhalifahan, namun kebijakan pengangkatan pejabat yang condong ke Bani Umayyah memicu ketidakpuasan dan konflik. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib menghadapi ketegangan politik setelah pembunuhan Utsman, berupa menjaga stabilitas dan keadilan, tetapi harus menghadapi konflik internal yang serius. Baik, mungkin tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang Ibu ingin melihat pemahaman kalian. Ibu akan membagikan soal pilihan ganda. Baca pelan-pelan soalnya dan pilih jawaban yang kalian rasa paling benar ya. Jangan terburu-buru ya. Kalau ada yang bingung, silahkan tanya. Setelah selesai, kita bisa diskusikan jawabannya bersama-sama. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Hari ini terima kasih sudah aktif belajar bersama. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang masih bingung, nanti bisa ditanyakan lagi. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.